Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Yaya Purnomo dengan NIM 2124 10 10 3041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program Knapsnack. Di sini saya menggunakan pendekatan yang greedy. Nah, yang pertama di sini saya membuat list yang kosong ya. Jadi nanti bisa difungsikan di dalam programnya. Terus di sini saya membuat perulangan. Fungsinya buat apa? Perulangan di sini untuk menginputkan data. Inputan datanya ini untuk program selanjutnya. Misalkan kita misalkan inputkan nama barang ini. Misalkan nama barangnya laptop. Terus harganya 1 juta, beratnya misalkan 5. Terus di sini ada harga satuan. Harga satuan ini fungsinya sebenarnya sama seperti values. Jadi mencari harga per kilo gitu. Jadi kan nanti ini pengurutannya kan berdasarkan harga per kilo. Jadi ini. Nah, tentunya di sini harga dan berat harus diubah jadi integer terlebih dahulu. Di sini sudah saya konversikan secara langsung int input, jadi langsung dari string menjadi integer. Nah, setelah itu di sini list.append. Jadi di sini list awal tadi itu di-append atau ditambah dengan yang baru diinputkan oleh user. Misalkan yang tadi, misalkan laptop 2 kilo 1 juta gitu. Jadi langsung diinputkan di list ini. Terus di sini perulangannya ya. Jadi di sini Bagas sama dengan inputan tekan 1 untuk tambahkan barang dan tambah 2 untuk melanjutkan. Jika user menginputkan 1, maka Bagas sama dengan 1 akan bernilai true. Jadi akan ada perulangan lagi. Tapi di sini kalau misalkan menginputkan 2, jadi kan while Bagas sama dengan 2 berarti kan tidak. Berarti akan melanjutkan ke step selanjutnya. Step selanjutnya di sini membuat inputan berupa nilai maksimal dari berat yang diinginkan atau bisa dibilang kapasitas maksimal lah untuk berat itu sendiri. Nah, di sini ada perulangan. Di sini fungsi perulangan ini untuk apa? Kok double ini? Nah, di sini fungsinya itu untuk mengurutkan dari satuan harga terkecil. Jadi, untuk setiap bagian dalam panjang A, jadi diurut ya saya panjang A, misalkan A-nya ada 10 ya, jadi ada 10 kali perulangan seperti itu. Jika A plus 1 kurang dari list, maka jika list A 3 ini mengambil apa nih nilai harga satuan ini. Kan dimulai dari 0. Nama itu 0, berat itu 1, harga itu 2, harga satuan itu 3. Berarti di sini yang dibandingkan itu harga satuannya, values-nya. Karena kan yang diminta kan diurutkan berdasarkan harga satuan atau values seperti itu. Nah, di sini jika uh, list A, harga values A kurang dari harga values A plus 1 atau nilai selanjutnya itu akan ditukar. Loh, ini X sama dengan list A, di sini X sama dengan list A plus 1. Jadi ada penukaran tempat di sini ya. Nah, ini itu juga sama. Jadi mungkin lebih ke memastikan bahwasanya di sini itu udah benar gitu. Udah benar urutannya seperti itu. Terus di sini saya membuat variabel jumlah sama dengan 0 dan list barang. Barang ini saya kosongi terlebih dahulu. Nah,
Jadi di sini barang di-append-kan list ke A. Jadi kalau list A memenuhi tadi, list A ini di-append-kan ke list barang. Nah, kalau tidak memenuhi syarat akan continue gitu. Terus di bawahnya lagi akan terjadi perulangan lagi. Kan ini sampai for A sampai jumlah dari len ini habis gitu. Len list. Nah, terus di sini ada perulangan. Di sini fungsinya apa? Fungsinya untuk menampilkan barang yang terpilih. Barang yang sudah memenuhi syarat tadi yang dimasukkan ke list barang. Jadi, setiap bagian dari range len barang, jadi dari panjangnya barang itu akan di-print barang, I barang keberapa ini, I 0.24. Berarti mulai data ke 0 sampai data ketiga. 0, 1, 2, 3. Berarti ada 4 data yang ditampilkan. Jadi mulai data, kan di sini datanya ada 4 ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa kok 0.24? Itu karena kalau misalkan kita tulis 0.23, tiganya tidak akan terinput, tidak akan ikut termasuk yang kita panggil itu. Jadi di sini harus melebihi satu dari yang kita mau. Nah, terus di sini menghitung harga total dari barang terpilih. Yang pertama di sini kita membuat variabel total. Variabel total ini kita isikan 0 terlebih dahulu. Terus kita lagi-lagi memakai for. Nah, di sini kita menghitung setiap bagian dari range len barang dari list barang tadi. Jadi ini sama ini itu sama sebenarnya. Cuma step selanjutnya yang berbeda. Kalau di sini kan print barang I 0.24 gini. Tapi kalau di sini total plus sama dengan barang I2. Jadi di sini setiap perulangan nanti akan menambahkan 2 ini harganya. Kan 0, 1, 2. Harga penuh bukan harga values ya. Ditambahkan ke total ini. Untuk setiap I, jadi banyak gitu. Terus di sini ada final statement deh. Final statement ini ya nge-print biasa, print jumlah total berat sebesar jumlah ini dari total sebesar maksimal KG kapasitas data dari tampung dengan jumlah total pengeluaran adalah total ini. Jadi seperti itu. Di sini kita langsung saja ya. Misalkan kita hapus dulu, kita run ulang. Bentar. Jadi dalam program knapsack saya ini menggunakan banyak for ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 perulangan for. Jadi sebenarnya kita juga bisa menggunakan dictionary. Kita bisa menggunakan import math. Tapi ya karena kita kan di sini yang dibutuhkan cuma sederhana kayak pembagian gini, jadi menurut saya nggak usah diimport math juga ya. Nah, ini sebentar lagi akan kita jadi di sini saya akan memerang atau menjalankan program ini. Misalkan nama barang kita masukkan laptop dengan harga 3 juta. Misalkan beratnya 2 kilo. Tekan 1 untuk melanjutkan, kita tekan 1. Di sini PC misalkan harganya 2 juta. Beratnya 3 kilo. Beratnya 3 kilo. Kita masih mau nambah lagi, kita tekan 1. Misalkan apa ya? Earphone. Harganya misalkan 3 juta. Beratnya 1. Kita tambah lagi.
Misalkan apa lagi ya? Headset misalkan. Headset harganya 200.000 dengan berat 1 kilo. Kita tambah lagi. Apa ya? Lagi ya. Misalkan LCD. Harga barang 2.500.000. Terus kita beratnya misalkan 1 kilo. Nah, misalkan kita udah nih nggak mau nyentuh lagi, kita tekan 2. Kapasitas kita itu ada berapa kilo? Tas kita itu. Misalkan kita buat 5 kilo ya. Nah, ini jadi yang termasuk dalam kapasitas kita itu ada earphone dengan values 3 juta, LCD dengan values 2.500.000 dan laptop dengan values 1.500.000. Jadi jumlah total berat kita yang bisa kita masukkan adalah 4 kg dari total sebesar 5 kg daya tampung dengan total uang kita menghabiskan total 8.500.000. Jadi seperti itu. Jadi di sini inilah program Knap Snack dengan pendekatan greedy yang telah saya buat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.